Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Muhammadiyah Jawa Tengah terus gelar berbagai kegiatan meski 2025 baru menginjak 2 bulan. Salah satunya Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi wilayah. Diharapkan Rakorwil ini menjadi rapat koordinasi yang solutif dan produktif untuk kemajuan sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Rakorwil yang digelar selama 2 hari di BBPMP Jawa Tengah diikuti 35 daerah. Rakorwil ini membahas beberapa hal diantaranya koordinasi kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan, koordinasi ulangan Ismuba berbasis CBT, sinkronisasi kegiatan majelis dengan kebijakan pemerintah, dan koordinasi kebijakan kurikulum Ismuba. Dalam kesempatan ini, Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jateng turut menghadirkan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Nunuk Suryani. Dengan hadirnya Nunuk Suryani diharapkan sekolah Muhammadiyah tidak tertinggal dengan kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan 2 hari ini untuk koordinasi ini agar Mas Jasman sekolah itu sinkron dengan kebijakan pemerintah maupun kebijakan persyarikatan. Karena pimpinan wilayah juga hadir, bagaimana disampaikan tentang kebijakan kaderisasi, industrialisasi dan mitigasi. Mudah-mudahan 3 hal ini dan kebijakan PWM juga bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan Rakol ini bisa berjalan dengan baik sehingga kebijakan-kebijakan segera terlaksana dengan tepat sasaran. Ketua PM Jateng Tafsir mengapresiasi Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jateng yang telah menggelar Rakorwil. Ia berharap rakor ini menjadi rakor yang solutif dan produktif, serta bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang produktif untuk kemajuan sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Kita yakin banyak persoalan-persoalan aktual yang perlu dipahami dan juga disolusi oleh para pengelola pendidikan Muhammadiyah di Jawa Tengah, sehingga acara rakor ini menjadi sangat strategis dalam rangka merespon perkembangan aktual yang sedang terjadi di dunia pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah tidak boleh ketinggalan zaman, maka salah satunya rakor ini adalah mengaktualisasi persoalan-persoalan yang sekarang sedang berkembang. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi rakor yang solutif dan produktif. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Menuju sekolah Muhammadiyah yang berkemajuan diperlukan sebuah kolaborasi seluruh sekolah di Muntilan, Kabupaten Magelang. Dengan hal ini, maka pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan menggelar salah satu kegiatan kolaborasi yakni rapat kerja. Dengan semakin kuatnya kolaborasi sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah di cabang Muntilan, maka sekolah bisa berkembang bersama-sama sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bagi sekolah yang sudah maju bisa lebih maju lagi, begitu juga bagi sekolah yang belum maju bisa terpacu untuk maju. Oleh karena itu, seluruh sekolah harus melakukan kolaborasi menuju sekolah Muhammadiyah yang berkemajuan. Hal itu terungkap dalam acara rapat kerja Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Muntilan. Kegiatan raker yang dilaksanakan di SM Tower Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Kiai Haji Dahlan, Yogyakarta, dihadiri oleh para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah seluruh jenjang dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-PCM Muntilan, dan seluruh pengurus Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Muntilan. Ada 31 KB dan TK, 7 SD dan MI, 3 SMP MTS, 2 SMK, dan 3 SMA yang mengikuti raker. Adapun tujuan raker untuk menguatkan kolaborasi setiap sekolah, baik sekolah yang setara, setingkat, maupun antar jenjang. Kegiatan ini selalu dilakukan terutama pada setiap awal tahun pelajaran, namun kali ini dilaksanakan pada semester kedua karena kebutuhan adanya informasi-informasi terbaru dalam dunia pendidikan berkaitan dengan bergantinya kebijakan-kebijakan pemerintah maupun juga perkembangan yang ada dalam dunia pendidikan. Jadi raker tahun 2025 ini diikuti oleh semua kaum di PCM Muntilan. Nah, materinya ini kurikulum Ismuba yang menjadi ciri keunggulan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah,
ini diharapkan bahwa sejak mulai TK sampai dengan Ibu Bapak ya, SD ini contoh buku yang TK sampai SMK kita hadirkan. Jadi kayak gini Bapak Ibu. dan kurikulum Ismuba Al Ini yang SD kelas 1 nanti ada dilaksanakan sejak dari Ada kelas TK, 2, dari 3, dan kelompok seterusnya. bermain sampai SMK itu jadi berurutan. kayak gini tujuan pembelajaran. Kan nanti Sebenarnya anak-anak Bapak Ibu, kemudian tujuan ada targetnya sampai pembelajaran SMK itu kan mengenal kalau bilangan misal 1 katakanlah sampai 20. di Berarti kan TK 1, 2, 3, ini 4 gitu kan. hafalkan doa harian Tapi dibuka 10 dengan doa. Ismuba. Lah di SMK itu Nah, nanti ada pertanyaan pematiknya untuk siswa berpikir itu itu bisa rukun Islam sampai itu dengan ada dia jadi khotib 5 kan berarti karena dari TK, SD, MI, SMP, MTS itu terus. ini matematika. Nah ini kemudian Nah, kemudian di karena tadi ada pembiasaan yang bahasa Inggris, ini sampingnya sudah ada bahasa Inggrisnya. target yang kedua bahwa Sudah ada bahasa Inggris. Jadi ini menjadi satu buku ini sudah tolak ukur sudah banyak. keberhasilan di persarikat sekolah yang dididikan oleh Muhammadiyah. Ada teks pematiknya. Ya, ini ada Karena ini kelas kontribusi 1 dari ya TK banyak masuk ke SMI, dari SD masuk ke SMP dan seterusnya ini lanjut. Nah, keunggulan inilah yang nanti akan menarik masyarakat menitipkan kemudian ada kepada aktivitasnya. gitu Pak. Coba ini Temanya kali ini apa Pak? kita bisa Temanya bagus. tetap kita itu pada sekolah Muhammadiyah itu sekolah yang berkembang Ada dan aktivitas awal berkemajuan. tepuk. Menurut Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Muntilan Sugianto, target materi Raker meliputi kurikulum Ismuba yang menjadi ciri keunggulan Persyarikatan Muhammadiyah, mulai jenjang kelompok bermain hingga SMA SMK memiliki target yang selalu berkesinambungan. Kemudian target kedua yaitu PPDB yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Apa yang menjadi tujuan dari Raker ini adalah untuk menguatkan kolaborasi antara setiap sekolah, baik sekolah yang setara atau setingkat maupun antar jenjang. Sebenarnya kegiatan semacam ini selalu dilakukan setiap awal tahun paling tidak, tapi kali ini mengapa dilakukan pada semester kedua? Karena kebutuhan akan adanya informasi-informasi terbaru dalam dunia pendidikan berkaitan dengan telah bergantinya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan maupun juga perkembangan-perkembangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Intinya adalah bahwa dengan semakin kuatnya kolaborasi, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah di cabang Muntilan itu merasakan semakin bisa berkembang bersama-sama sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bagi sekolah yang sudah maju, alhamdulillah bisa lebih maju lagi. Terbukti dengan beberapa sekolah itu sudah penuh calon siswa barunya untuk tahun pelajaran 2025-2026. Sehingga kemudian mereka sudah mulai membuka inden untuk tahun depannya. Bahwa masih ada sekolah yang belum bisa mencapai jumlah siswa yang maksimal, itu memang realitanya semacam itu. Tapi dengan adanya kolaborasi semacam ini, insya Allah sekolah-sekolah yang masih belum mempunyai kekuatan akan bisa belajar dari sekolah lain yang sudah lebih maju, dan juga dengan berbagai cara nanti sekolah itu juga akan bisa dibantu. Demikian saya kira tujuan yang utama dari adanya Raker kali ini. Sejumlah materi disampaikan dalam Raker, diantaranya mengembangkan budaya sekolah bermutu oleh Eti Syarifah, kurikulum Ismuba Untung Supriyadi, dan sistem strategi PPDB oleh Suhriyanto. Metode Raker dilakukan melalui pendekatan diskusi. Nurul Abadi memberitakan dari Yogyakarta. Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Magelang menggelar Senam Anak Indonesia Hebat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan para guru Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang terhadap program pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di mana hal ini sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah membantu pemerintah dalam memelihara dan membangun negara. Dalam rangka meningkatkan kesehatan serta mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Forum Guru Muhammadiyah atau FGM se-Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengadakan kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat. Acara yang berlangsung di lapangan Pasturan Muntilan ini diikuti penuh antusias oleh lebih dari 2.000 guru Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang, mulai dari jenjang KB, PAUD, SDMI, SMP MTS, hingga SMA dan SMK. Menurut Koordinator Acara Untung Supriyadi, kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan para guru Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang terhadap program pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat bagi guru-guru di Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Hari ini kita Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Magelang bersama-sama melakukan senam massal. Fungsinya adalah agar guru-guru ini paham tentang senam yang dicanangkan oleh Prof. Mukti selaku Menteri Dasmen kita. Kegiatan ini juga bagaimana melakukan konsolidasi dan kemudian sosialisasi 7 kebiasaan sehat. Habis senam nanti kita akan meninjau makan siang bergizi yang ada di SMP Muhammadiyah Muntilan, yang insya Allah ini dilakukan dan diikuti oleh 2.200-an guru Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Kabupaten Magelang. Turut hadir dan mengikuti Senam Anak Indonesia Hebat Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan RI Gogot Suharwoto, Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin, Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Slamet Ahmad Hussein, Ketua Dikdasmen dan PNF Kabupaten Magelang Muhrofi, Forkopimca Muntilan dan tamu undangan. Insya Allah ini merupakan awalan dari sebuah kegiatan yang nanti akan beruntun ke depan. Harapannya untuk betul-betul mendidik bangsa Indonesia agar betul-betul menjadi sehat, menjadi cerdas, menjadi cermat, dan nanti mampu memimpin dirinya, memimpin bangsanya menuju Indonesia yang lebih hebat yang akan datang. Oleh karena itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang memberikan apresiasi sepenuhnya, dan mari kita jalankan bersama Senam Anak Indonesia Hebat yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan PNF Republik Indonesia. Teman-teman PDM Magelang dan PCN Muntilan yang telah mengorganisir kegiatan ini sehingga kita bisa berkumpul untuk mensukseskan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diinisiasi oleh Pak Menteri Profesor Dr. Abdul Mukti MPD. Di program ini sudah disepakati melalui surat edaran dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nah, jadi Pak Ibu, yang kita laksanakan pada pagi hari ini mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, ya, yang telah didukung oleh 3 kementerian. Nah, jadi Bapak Ibu dari Sanawiyah, dari Daya, dari Aliyah, ya, semua juga punya hak dan ikut mensosialisasikan program yang sudah disepakati oleh 3 kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus senam? Nah, dulu zaman saya SD, SMP juga senam. Ya. Ternyata memang itu pertama, senam itu menstimulasi otak, melancarkan peredaran darah ke otak sehingga anak-anak lebih siap untuk menerima pembelajaran pada saat mereka sudah terstimulasi sehingga oksigen dalam darah cukup ya untuk dioptimalkan di dalam menerima pembelajaran. Dan yang ketiga, memang ada 3 jenis olahraga ya. Ada olahraga kesehatan, olahraga kompetisi, nah ini ada olahraga pendidikan, sebenarnya ada lagi olahraga masyarakat. Cuman Pak Menteri bilang ada satu lagi olahraga ya, olahraga hobi, lobby. Jadi olahraga untuk lobby juga ada. Nah, jadi olahraga ini sangat penting. Ibu balik ke sekolah yang maju mengkorso ya. Dan nanti silahkan terus dilakukan Tutburi Handayani untuk kegiatan Senam Anak Indonesia. Nurul Abadi memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah Blimbing Rejo memiliki tradisi rutin yang menarik, yakni tasmi Al-Quran.
Di sini digelar setiap siswanya berhasil menyelesaikan hafalan 1 juz. SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalumsari Jepara mengadakan acara Tasmi Al-Quran untuk siswanya Atia Farhan Warda yang telah berhasil menghafal juz 30. Acara ini berlangsung setelah salat duha dengan dihadiri sekitar 248 siswa dan 17 guru yang menyaksikan dengan penuh antusias. Tasmi Al-Quran menjadi tradisi rutin di sekolah ini setiap seorang siswa menyelesaikan hafalan 1 juz. Acara ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, namun juga untuk mendukung siswa dalam menjaga hafalan mereka. Kepala SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Muhammad Fatur Rijal dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian siswanya dalam menghafal Al-Quran. Setelah tasmi, Atia Farhan Warda diberikan sertifikat penghargaan sebagai apresiasi atas pencapaiannya. Alhamdulillah pagi hari ini saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena siswa-siswi kami sudah bisa melaksanakan tasmi sebagai rasa bentuk dari kecintaan kepada Al-Qur'an. Anak-anak didik kami bisa menghafalkan Al-Qur'an untuk selalu bisa menjaga agar Al-Qur'an tetap terjaga sampai nanti. Sudah ada beberapa anak dari kami yang bisa mengikuti acara tasmi dan alhamdulillah mereka antusias dan bisa melaksanakan proses tasmi itu secara lancar dan secara antusias. Alhamdulillah berhasil dengan baik dan semoga bisa terus dilaksanakan setiap kali anak-anak bisa menghafalkan setiap juznya. Anak-anak selalu stop. Acara ini juga merupakan bagian dari program tahfidz yang diadakan di SD Muhammadiyah Blimbing Rejo dengan tujuan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan memperkuat pendidikan agama di kalangan siswa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terlahir generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, namun juga berkarakter mulia dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Muhammadiyah di Jawa Tengah semarakan berbagai kegiatan dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salah satunya Pondok Pesantren Haji Nasikoh Maimanah Plompong Sirampok Brebes menyambut bulan Ramadan dengan menggelar pengajian akbar. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, Pondok Pesantren Haji Nasikoh Maimanah Plompong Sirampok Brebes adakan tarhib Ramadan. Ratusan warga Muhammadiyah Plompong, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes berbondong-bondong hadir dalam pengajian akbar di MTS Muhammadiyah Plompong. Hadir sebagai pembicara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Tafsir, ia menyampaikan beberapa pesan kepada jamaah yang hadir di pengajian, yakni mengenai peranan penguasa dalam rangka penyebaran agama Islam. Jogja, Cirebon, Demak itu semua menjadi kerajaan Islam. Bahkan Jogja yang awalnya Hindu juga mualaf jadi Islam. Sehingga lalu diubah oleh Wali Songo, Islamisasi Jawa dimulai dari kekuasaan. Lah kuasanya masuk Islam, sing boten nampa Islam harus keluar dari Jawa atau minggir, ya. Yang tidak menerima Islam harus keluar dari Jawa atau minggir. Maka mereka yang menolak Islam minggir teng Bali. Air yang tidak menerima minggir teng Bali. Jika membangun kekuasaan di Bali. Di Jawa Tengah yang tidak menerima Islam minggir teng ngendi Bapak Ibu? Jawa Tengah sing boten nampa Islam minggir teng ngendi? Teng Gunung Dieng. Nggih, teng Gunung Dieng. Jawa Timur yang tidak menerima Islam minggir teng mana? Ke Gunung Tengger di Bromo. Itu mereka-mereka yang tidak menerima Islam. Tapi semua mayoritas masuk Islam dan Islam menguasai pusat-pusat kota di Jawa. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan kegiatan groundbreaking untuk asrama Pondok Pesantren Muhammadiyah Haji Nasikoh Maimanah. Tafsir berharap agar pembangunan pondok pesantren ini bisa segera selesai.
Pada pengajian kali ini juga menampilkan beberapa kreasi siswa, yakni pentas hadroh serta PBB oleh siswa-siswi MTS Muhammadiyah Plompong. Gali Dwi Prasetyo memberitakan dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.